Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya, di mana kita telah membahas tentang bagaimana cara untuk atau undangan menjadi peserta PKDP. Pada video ini, setelah kita dapat undangan, kemudian kita berangkat, tergantung perguruan tinggi yang menjadi penyelenggara pelaksanaan PKDP. Misalnya di sini saya berangkat ke UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, menyesuaikan dengan timeline yang ada, di mana hari pertama yaitu adalah jam 12 sampai dengan 13.30 itu adalah check-in peserta. Nah, setelah check-in, barulah nanti kita ada pretest di sana. Sekitar 15 menit setelah pretest, barulah pada hari pertama ini saya ingin membahas rangkuman atau poin-poin inti apa saja yang penting dalam pelaksanaan pelatihan PKDP ini di hari pertama, terutama dalam tahap in-service course 1 ini, ISC1 ini. Setelah kita pretest, kemudian ada materi overview akademik, artinya yang berkaitan dengan PKDP. Sebelum membahas itu, setelah kita sampai di hotel untuk mengikuti pelatihan peningkatan kompetensi dosen pemula atau PKDP, ya, kita dikasih souvenir berupa yang pertama adalah botol kopi, ya, atau botol minuman di sini, termos, ya. Kemudian ada juga kaos atau sweater PKDP, kemudian dapat juga tas. Saya kira kualitasnya lumayan sebagai sebuah souvenir. Jadi semuanya gratis, bahkan dapat souvenir. Serta nanti di hotel 3 kali makan dan juga mengikuti pelatihan berdasarkan schedule yang telah disusun oleh penyelenggara. Poin inti di hari pertama saya ingin merangkum, jadi tujuannya video ini biar dosen nanti lebih siap. Jadi saya tidak membahas secara serius dan secara mendetail apa saja materinya, kemudian nanti saat pelatihan saja. Namun lebih ke arah inti-intinya saja, poin-poinnya atau rangkumannya saja. Jadi untuk hari pertama yang dibahas tentang overview akademik PKDP, itu menjadi persyaratan untuk mengikuti sertifikasi dosen. Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya. Jadi kenapa ada PKDP? Karena ini menjadi syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen. Kemudian penyelenggaranya adalah perguruan tinggi yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam hal ini banyak sekali, misalnya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Wali Songo, kemudian UIN Surabaya dan lain sebagainya. Sesuai dengan SK yang pada video pertama sudah saya tunjukkan, perguruan tinggi yang ditunjuk langsung. Kemudian PKDP ini kenapa gratis bagi peserta, ya? Karena ini didanai oleh BIB, Kementerian Agama RI, ya, antara LPDP dan kementerian. Jadi kerjasama antara LPDP dan kementerian. Saya tidak tahu di tahun-tahun selanjutnya apakah masih didanai oleh LPDP dan kementerian ini, atau nanti ada hubungannya dengan biaya pribadi oleh masing-masing dosen. Namun di tahun 2023 semuanya gratis, saya. Bahkan dapat souvenir, hotel gratis, semuanya gratis. Kemudian waktu pelaksanaannya yaitu sekitar 3 bulan atau 50 hari. Kurang lebih 3 bulan lah, ya. Dengan pola ISC, in-service course ini, dan on-job course. Ada ISC 1 dan ada ISC 2. Terhitung sejak mulai pelaksanaan penyelenggaraan program. Jadi terhitung sejak kita sampai di hotel, check-in, kemudian mengikuti materi yang pertama. Kemudian jumlah peserta ini untuk yang khusus untuk yang UIN, jadi terbagi 2 tahap, tahap 1 dan tahap
2. Lah di sini ada prosesnya ya, alurnya, yaitu adalah ISC 1 selama 6 hari yang di hotel itu, dari hari Senin sampai dengan Sabtu. Kemudian tahapan yang kedua adalah 52 hari secara daring nanti ya. Bisa sampai daringnya itu 2 kali dalam seminggu. Dan itu sudah melakukan tugas atau jadi review kemudian mengerjakan. Kemudian setelah itu distorkan, direview lagi, dikerjakan, dan seterusnya. Apa saja nanti juga akan dibahas. Kemudian yang ketiga adalah ISC 2 selama 2 hari. Di sini presentasi hasil dari on the job course-nya ini. Jadi hasil selama pelatihan, selama daring dan juga ini nanti diminta untuk presentasi. Nanti juga akan kita bahas apa saja yang dipresentasikan, saya akan berusaha untuk membahasnya juga. Kemudian ISC 1 itu selama 6 hari ini kaitannya adalah dengan kebijakan Kemenak, ya. Kemudian terkait dengan pembelajaran, perencanaan, dan seterusnya. Kemudian penulisan artikel ilmiah, moderasi beragama, kemudian jenjang karir dosen, kemudian overview, building learning, komitmen. Kemudian lebih banyak kepada praktek, ya, 60% praktek, 40% praktek, 60% pengetahuan maksudnya. Tapi di saat pelatihan itu di hari pertama sudah mulai ada tugas-tugas untuk dikerjakan, terutama yaitu prioritas. Kemudian saat bimbingan selama 2 bulan, kurang lebih 2 bulan ya, ini melalui daring. Ya. Ini yang dibimbing adalah apa saja? Kita harus membuat RPS. Nanti akan dibahas secara tersendiri juga. Akan saya bahas bagaimana cara membuat RPS yang sesuai dengan kriteria PKDP. Kemudian bahan ajar inovatif. Kemudian video interaktif atau sumber belajar, videonya ada 2. Kemudian yang keempat adalah video praktek mengajar. Kalau ini ada bahan ajar inovatif, kemudian ini video sumber belajar, kemudian inilah video praktek mengajar. Kemudian ada rancangan penugasan, instrumen penilaian, analisis penilaian, dan artikel ilmiah, siap submit. Nah, nanti akan kita bahas secara terperinci di bagian-bagian selanjutnya. Di hari pertama juga kita membahas tentang misalnya pembelajaran mandirinya ini, ya, seperti yang tadi pernah disampaikan bahwa kita daring, direview oleh mentor, kemudian kita mengerjakan. Daring lagi, kemudian dicek apakah sudah sesuai, baru mengerjakan lagi. Dari masing-masing poin ini. Kemudian total jamnya adalah 200 jam, nanti akan muncul di sertifikat PKDP, ya, tertulis di belakangnya sejumlah 200 jam atau 50 hari. Kemudian tagihan produk untuk setiap peserta, jadi setiap dosen yang mengikuti atau menjadi peserta PKDP, maka wajib mengumpulkan produk pembelajaran. Jadi ada RPS, video tadi, video interaktif sebagai sumber belajar, dan video praktek mengajar. Kemudian ketersediaan rancangan penugasan, instrumen penilaian, dan analisis penilaian. Jadi ini wajib dikumpulkan ke mentor. Kemudian yang kedua adalah artikel ilmiah, yaitu adanya draft atau artikel siap publish. Belum dipublish, jadi belum dipublish, tapi kita membuat topik terkait dengan artikel ilmiah yang rencananya akan kita submit setelah PKDP. Ini tahun 2023. Ya. Sekali lagi konteksnya 2023. Kemudian yang ketiga adalah moderasi beragama. Jadi kita diminta untuk membuat konten narasi moderasi beragama melalui media sosial. Jadi setiap peserta juga membuat konten, entah opini, video pendek, pamflet, dan lain sebagainya. Dalam hal ini saya membuat tulisan media sosial berupa moderasi beragama. Nanti juga akan kita bahas secara. Kemudian kriteria kelulusannya ini, ya. Kemudian alhamdulillah kemarin yang dari UIN alhamdulillah lulus semua kecuali yang mengundurkan diri.
Kemudian penentuan kelulusannya untuk ISC1 yang selama 6 hari itu adalah 30%. Kemudian nilai pendampingan OJC itu adalah 50% karena ini hampir memakan waktu 2 bulan ya secara daring. Kemudian nilai ISC2 20%, ini yang presentasi dari hasil ISC1 dan pendampingan. Kemudian kalau ada yang tidak lulus nanti ada program remedial. Jadi sekali kesempatan untuk memperbaiki. Jadi di hari pertama kurang lebih itu inti-intinya yang perlu diketahui terkait dengan PKDP. Jadi hari pertama itu overview dulu, PKDP itu mau kemana gitu ya. Kemudian teknisnya apa saja, outcome-nya, kemudian tagihannya apa saja, itu dijelaskan seperti itu. Kemudian untuk yang lainnya nanti ada juga materi dari terkait dengan roadmap peningkatan kompetensi dosen. Saya kira ini sudah tidak asing gitu ya. Nanti tinggal ikutin saja. Jadi dari pertama tidak terlalu banyak karena kita check innya awal mulai acara itu sekitar jam 2-an malam dan sampai dengan jam 10. Saya kira cukup sekian untuk overview pada hari pertama atau kegiatan apa saja yang dilaksanakan di hari pertama. Kemudian jangan lupa juga yang perlu saya sampaikan juga di sini, tiket masalah transportasi disetorkan ke panitia karena nanti ada pengganti biaya. Dan bahkan kegiatan-kegiatan ini juga nanti kita dapat uang saku atau yang nanti juga dimintai nomor rekening. Saya kira cukup sekian. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita lanjut di part selanjutnya, yaitu di hari kedua di video selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.